warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan untuk tugas besar kami. Dari sini kami mengambil objek Hagia Sophia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nazul Fiastiawan. Nama saya Madisini Catat Tiara. Nama saya Farhan Anandar sendiri. Nama saya Muhammad Zainal Sohodi Nasri. Selanjutnya di sini ada letaknya yang akan dijelaskan oleh Tiara. Hagia Sophia terletak di Istanbul, Turki, distrik Fatih, bagian Eropa. Tepatnya di alun-alun Sultan Ahmed. Hagia Sophia adalah tempat ibadah dan yang dibangun tahun 537 Masehi sebagai katedral ortodoks. Pada tahun 1204 sampai 1261 dijadikan katedral Katolik oleh pasukan Salib. Setelah penaklukan 29 Mei 1453, bangunan ini diubah menjadi masjid hingga tahun 1931. Di sini ada depannya. Di sini selanjutnya ada denah atau fasad pada bagian Hagia Sophia-nya. Bisa dilihat ini ada pembagiannya, ada bagian depannya, terus juga ada di bagian tengahnya. Nah ini dari tampak depannya, ini dari tampak atasnya atau denahnya. Selanjutnya. Di sini. Sebelumnya ada videonya yang akan kita saksikan bersama. Bagian fakta menarik akan dijelaskan oleh Jenna. Baik, di sini saya akan menjelaskan fakta menarik Hagia Sophia. Apa aja sih fakta menariknya? Hagia Sophia menurut bahasa Yunani Hagia Sophia, menurut bahasa Turki Hagia Sophia, menurut bahasa Latin Sancta Sapientia, yang artinya kebijaksanaan suci, adalah sebuah tempat ibadah di Istanbul, Republik Turki. Yang kedua, pernah menjadi bangunan terbesar di dunia selama hampir 1000 tahun, terutama karena kubah raksasanya. Yang ketiga, mosaik Hagia Sophia memakai gold glass tesserae, kaca transparan yang di tengahnya diselipkan lembaran emas murni. Nama Hagia Sophia berarti kebijaksanaan ilahi, bukan nama orang, tetapi sebuah konsep teologi Kristen. Tiang bangunan berasal dari 3 monumen di Yunani, mengalami 3 fungsi besar dalam sejarah: katedral, masjid, museum, lalu kembali menjadi masjid. Selanjutnya di sini ada bagian dari sejarah pembangunannya. Tadi udah sempat dijelaskan secara sekilas, tapi di sini ada penjelasan secara rincinya. Jadi awalnya ini Hagia Sophia itu berdiri dari tahun 537 sampai dengan 1054. Nah, pada zaman ini tuh Hagia Sophia sebagai gereja kekaisaran. Selanjutnya dialih fungsikan menjadi katedral ortodoks Yunani pada periode di tahun 1504 sampai dengan 1200, terus dilanjutkan kembali dari tahun 1261 sampai dengan 1453. Selanjutnya lagi Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi katedral Katolik Roma dari tahun 1204 sampai dengan 1261.
Jadi di bagian ini tuh awalnya katedral. Awalnya tuh katedral Ortodoks Yunani, habis itu dialihfungsikan menjadi Katolik Roma, terus dialihfungsikan lagi menjadi Ortodoks Yunani lagi. Terus setelah menjadi yang di tahun Ortodoks Yunani dialihfungsikan menjadi masjid, dan di masjid ini dari tahun 1453 sampai 1931. Terus dialihfungsikan lagi menjadi museum. Jadi dari 1931 ini jadi museum, dan di museum itu dari 1935 sampai dengan 2020. Terus setelah dari 2020 dialihfungsikan lagi menjadi masjid sampai dengan sekarang. Selanjutnya sisa peninggalan gereja kekaisaran. Ini adalah mosaik Virgin Angel with Emperor Basilisk and Justinian, yang artinya perawan Maria duduk bersama bayi Yesus di tengah. Di sebelah kiri mereka Kaisar Konstantinus sedang mempersembahkan model kotak kepada mereka. Di sebelah kanan mereka Kaisar Justinianus sedang mempersembahkan model Hagia Sophia. Oke, selanjutnya di sini ada sisa peninggalan dari zaman yang pertama, yaitu zaman yang kedua, zaman Katedral Ortodoks Yunani. Bisa dilihat sini ada pilarnya, ada elemen salibnya juga di bagian tengah ini. Terus ada corak-coraknya. Di sini juga ada bagian yang menunjukkan hewan sebagai ukirannya. Ya, selanjutnya, next. Sisa peninggalan Katedral Katolik Roma 1204 sampai 1261. Ini gambarnya rada burung. Iya. Ya, Karena susah ya. Dan ya jadilah begini. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pada saat menjadi masjid. Jadi ada beberapa perubahan bisa dilihat. Awalnya kan tadi dari katedral terus dialihfungsikan menjadi masjid. Di sini tuh sebenarnya ini bisa dilihat ada apa sih kayak yang mozaik yang tadi yang di zaman awal. Di sini ada, dan sebenarnya di kanan kirinya itu tuh ada gambar lagi, cuma kayaknya setelah dialihfungsikan ditutup, jadinya setelah menjadi masjid itu ditutup gitu. Terus ini ada bagian kubahnya setengah lingkaran. Ya ini tampak fasadnya, dan ini tuh ada bagian untuk menuju ke ya pokoknya ginilah setelah dialihfungsikan. Selanjutnya museum akan dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya ada juga peninggalan yang sudah jadi museum pada tahun 1935 sampai 2020. Dan setelah COVID, museum ini ditutup dan dibangun lagi jadi masjid. Ya. Lanjut teks. Selanjutnya dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya ada elemen interior di Hagia Sophia. Yang pertama ada lampu gantung, terus ada pintu masuk. Pintu masuknya tidak tersedia secara detail ukurannya, tapi ukuran itu sangat megah dan mengesankan, mencerminkan arsitektur klasik. Terus ada kubahnya. Kubahnya berdiameter 31,7 meter dan tingginya 55,6 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya ada elemen interior kapital Hagia Sophia. Jadi kapital ini turunan dari tatanan Ionia klasik melalui variasi kapital komposit Romawi dan penemuan di Bizantium. Jadi yang kita lihat di sini adalah dekorasi yang membuat kapital ini tampak ringan. Yang kedua ini ada kapital Ionia Yunani klasik yang berasal dari Erechtheum Yunani di Akropolis Athena. Jadi garis-garis di antara kedua spiralnya itu menurun, jadi menunjukkan beban yang dipikulnya. Terus yang ketiga ini ada lantai mozaik. Itu awalnya tertutup oleh lapisan garis-garis, tapi
dimunculkan kembali pada tahun 1930. Oke, next. Selanjutnya ada elemen internal tangga, yaitu tangganya terkenal di galeri selatan, jadi yang digunakan kaisar dan keluarganya untuk berpindah galeri dan di tengah bangunan. Yang kedua itu ada mihrab. Jadi mihrab itu yang ditambahkan bangunan juga menjadi masjid yang berfungsinya itu arah kiblat pada saat sholat. Jadi yang ketiga ada jendela. Jadi jumlah jendela itu ada 40 dan memiliki fungsi yang memperlancar sirkulasi udara dan paparan sinar matahari yang masuk, yang untuk menerangi mosaik emas yang ada di dinding. Next. Selanjutnya di sini ada bagian elemen yang kedua lagi. Di sini ada pintu-pintunya sih, lebih ke pintunya. Dan sebenarnya di Hagia Sophia itu ada lebih dari 60 pintu atau kalau nggak salah. Tapi di sini kita ambil sebisa yang kita bisa. Nah ini pertama ada pintu marmer, bisa dilihat coraknya ini tuh lebih ke kotak-kotak itu dan juga warnanya sebenarnya putih. Tapi karena termakan waktu jadi agak kusam gitu. Terus selanjutnya sini ada pintu masuk otomat. Di sini ada kombinasi dari kayu dan juga ada besi kalau nggak salah atau batu entah apa ini. Pokoknya di sini ukirannya itu lebih kompleks dibanding si pintu marmer yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada pintu masuk yang ketiga. Ini kalau dilihat tuh lebih tinggi dibanding pintu masuk sebelumnya. Dan material yang digunakan ini kurang lebih sama kayak pintu marmer, cuma beda di finishingnya. Jadi finishingnya tuh lebih ke warnanya yang agak coklat gitu. Selanjutnya next. Selanjutnya ada interior lagi. Yang pertama ada pintu kamar, pintu masuk lagi, dan kolam desain. Next. Selanjutnya di sini ada tampak fasad bangunannya. Jadi yang udah kita saksikan bersama ya dari videonya itu udah jelas banget. Ini ada dari tampak depannya dan ini potongannya, jadi kayak bisa dilihat dari luar kayak gitu. Terus dalamnya itu pembagiannya dari pintu masuknya. Dan ini tampak kalau fotonya tuh kayak gini. Ini dari tampak depan, terus ini samping dan juga ini bagian satunya. Jadi ini bagian belakang, ini sampingnya. Sorry. Next. Selanjutnya ada lagi yang menjadi Hagia Sophia ini memiliki total 361 pintu gerbang, di mana 101 pintu ini diantaranya lebih besar dan dikenal sebagai Jumat. Salah satunya adalah pintu yang di sini. Jadi pintu yang di sini itu pembatas antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Selanjutnya yang sebagai ini ada pintu utamanya dengan berbeda ukuran, itu ada yang pintu yang setengah lingkaran, ada yang pintu yang biasa, terus ini dia warnanya agak oren-oren, terus ini warnanya agak coklat-coklatan. Next. Selanjutnya ada pilar. Hagia Sophia memiliki sekitar 107 pilar, tetapi pilar terdepan adalah yang paling terkenal karena berbeda dari visualnya. Terus ini ada beberapa gambar pilar yang ada di Hagia Sophia dan beberapa tampak-tampaknya. Terus ada detail ukirannya juga seperti gambar di sini. Next. Oke, selanjutnya di sini ada bagian kubahnya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau Hagia Sophia ini tuh dulunya gereja. Jadi di sini tuh di bagian atas kubahnya, nih di sini kalau di close up itu tuh ada ukiran si ya pokoknya ada gambar mozaik gitu, dan ini tuh unsur dari pada zaman kekaisaran. Ini terus di bagian atas di sini, ini tampak atasnya detailnya, dan ini ada kayak karena udah dialih fungsikan menjadi masjid, jadi ada banyak ukiran-ukiran Arab Islamnya. Dan di sini tuh ada sudutnya, sudut dari si kubahnya ini. Kalau di close up itu tuh tampaknya kayak begini. Dan di atas-atasnya ini tuh ada jendela-jendela sebagai pencahayaan alaminya. Next. Oh ya, selanjutnya di sini ada detail kubahnya. Tadi yang dijelaskan sebelumnya kalau di sudutnya ini tuh ada ukiran lagi. Nah ini kerangka dari si kubahnya. Bisa dilihat, sini sebenarnya ada
bagian kayak kuncup, pokoknya di sini tuh ada bagian di samping kubahnya. Terus ini ada dari strukturnya kubah. Next. Selanjutnya ada jendela. Jadi ratusan jendela itu dirancang untuk memberikan pencahayaan alami, menciptakan efek lapang dan mangga terutama di sekitar kubah. Jadi di sini tuh ada jendela yang dari samping, terus ada mozaik-mozaiknya juga dari jendela lainnya. Terus ini ada juga jendela dengan kubah. Ini lebih detail lagi dari jendela pertama. Jadi dia kayak lebih nampak ya. Next. Selanjutnya ada dinding pelingkup. Hagia Sophia memiliki salah satu agenda, itu kolom saya di Bisa menambahkan, jadi kenapa dinamakan kolom sensoris? Sebenarnya kolom ini tuh banyak sebutan namanya. Nah, jadi tuh dipercaya kalau misalnya jari kita dimasukkan ke kolam ini, dan kolam ini tuh kayak ada bahasanya gitu. Nah, kalau misalnya dimasukin situ tuh bisa ada harapan atau wishlist kita yang tercapai. Itu kepercayaan yang diambil kalau memegang salah satu dinding tersebut. Next. Selanjutnya ada lantai. Jadi lantai ini terbuat dari lantengan marmer dan granit dan ditulis dan desainnya memberikan kesan seolah air mengalir atau beriak ketika dilihat dari galeri atas. Jadi di sini tuh materialnya itu terbuat dari kayu. Terus yang ini tuh yang kesan seolah air mengalir. Terus ini materialnya batu. Terus ini ada kayak mozaik-mozaik warnanya. Terus ini juga terbuat dari mozaik warna yang terbuat dari tekstur keramik. Jadi di sini ada tampak atasnya, tampak isometriknya, dan ini detailnya. Next. Baik, ini adalah mosaik. Di sini ada mosaik zaman kekaisaran, yang dimana tadi dijelaskan di awal sisa peninggalan Gereja Kekaisaran 537 sampai 1054. Ini adalah Virgin Angel Redemption Constantine and Justinian. Yang kedua, ini adalah mosaik yang terletak di Pearl Gate Mosaic, yang dimana yang duduk yang di tengahnya adalah Kristus Pantokar. Sedangkan yang berlutut Kaisar Bizantium, yang di kiri Bunda Maria, yang di kanan malaikat. Okay, next. Baik, ini pencahayaan modern nih, dari Hagia Sophia. Di sini seperti lampu gantung ya, yang digantung dari atas. Biasanya kan ada banyak tuh, ada lampu gantungnya yang menambah kesan modernnya. Next. Pencahayaan alami, pencahayaan yang dari matahari yang keluar dari jendela untuk memasuki ruangan dalam Hagia Sophia melalui jendela-jendela atau ventilasi. Di sini ada di bagian tengahnya, bagian pintu masuknya, ini bagian tengahnya juga. Oke, di sini ada referensi atau sumber-sumber yang kita dapatkan, link-linknya ini kita cantumkan. Di daftar pusaka, maaf, typo ini masih daftar pusaka. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.